Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Karena dia sudah nggak lagi di PDI, dia mesti punya kendaraan kan. Maka kendaraan dia yang paling dekat itu ya PSI. Kenapa kemudian Pak Jokowi nggak terang-terangan bilang saya PSI gitu? Karena dia masih mengharapkan partai-partai politik lain itu masih sowan ke dia. Dia melihat Gibran nih kok begini-begini aja Pak Jokowi itu. Sementara 2029 sudah dekat. Ini kalau sampai dia nggak gede, kemudian nggak punya gerbong, bahaya buat Gibran. Ini kalau misalnya Prabowo Muhaimin, Prabowo Julhas, bukannya nggak mungkin ya, Prabowo AHY, Prabowo Bahlil, kecil sekali kemungkinannya. Kecil. Pasti SBY ada pengaruh. Mega ada, Prabowo jelas gede banget, kemudian Jokowi. Tapi bro, Megawati mungkin dia akan berani lawan Prabowo. Tapi SBY dan Pak Jokowi gua rasa nggak akan lawan Pak Prabowo. Selamat datang di Bengkel PDO Project. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya kan sering nongol di TV swasta, nasional, dan TV pemerintah ya. Tapi sebenarnya Bang Henry Satrio ini juga sering muncul di media sosial. Sekarang dia udah punya YouTube juga ya kan, podcastnya udah banyak banget nih subscribernya. Dan sekarang dia hadir di Bengkel PDO. Makasih Bang Henry Satrio. Oke. Bang, gua mau nanya Bang. PDO apa sih? PDO itu pejuang demokrasi melawan oligarki Bang. Pejuang Demokrasi melawan oligarki. Plesetannya PDI sebenarnya Bang. PDO, PDI. Enggak Bang, bercanda kalau itu Bang. Emang PDI mau dipleset-pleset? Anda ini belum apa-apa udah cari masalah. Awas ya kalau diedit ini. Kagak. Jadi kemarin Ya, tunggu sebentar. gimana? Semua tamu yang datang sini lo bilang spesial ya? Buat nyenengin tamunya. Iya. Kok tahu? Bang? Ini apa-apaan sih? Ya begitu Coba Bang. berusaha untuk jujur Oh, dong. iya. Menghormati tamu Bang. Menurut lo yang terjadi di Ngada tuh gimana tuh? Bang, kemarin kita itu kedatangan orang NTT. Dia datang ke sini sore-sore kemarin. Dia bahas soal itu hampir nangis. Di sini, di bengkel ini. Dan dia cerita bahwa situasi ini udah terjadi lama. Dan tahun 2023 ada yang lebih parah. Jadi ada seorang ayah karena kelaparan, kemiskinan ekstrim ya, dibelah dadanya sini sampai sini. Demi anaknya itu biar tahu bahwa bapak itu nggak punya duit. Meninggal akhirnya bapaknya. Itu gua rasa Pak Prabowo kemarin juga Iya. belum dengar tuh case yang di Ngada, sehingga Betul. pada saat dia rakor, Mhm. dia bicaranya tentang gentengisasi, tentang Tapi spanduk-spanduk. NTT itu unik Bang, memang Bang. Bahkan yang terjadi di Ngada itu, lu tau gak? Si orang tua korban tadi itu, dia tuh bukan KTP situ. Oh iya? Makanya dia nggak dapat bantuan. Jadi KTP mana? KTP kabupaten lain. Tapi Indonesia kan? Indonesia. Yang Jadi penting itu alasannya aja. Pemda setempat itu karena dia tidak berKTP di situ. KTP-nya bukan orang situ. Iya, dan di pemerintah pusat juga, gue tadi dengerin di radio tuh, Iya. di Trijaya, sekretaris KPPA, si Ibu itu nyalain orang kayak kerjaannya. Nyalain siapa? Dia nyalain pemerintah daerah lah, nyalain pemerintah terdekat lah. Terus bahasanya, ya kita kan nggak bisa kerja sendiri gitu, kita perlu bantuan masyarakat gitu. Ya dia kalau kayak gini aja, kerja nggak sendiri, kalau gaji sendiri. Jadi emosi saya. Oke, itu tadi Iya, prolog. Tio dari Bengkel PDO. Sekarang kita pindah topik. Kok jadi gue yang diwawancara? Ya karena itu menurut gua hal Iya, yang iya. sangat miris ya. Jadi Satu itu Bang, benar. gua ngusulin ke Pak Prabowo sih supaya mulai hari ini tuh ada MBG plus gitu. Jadi MBG plus pendataan juga sehingga hal-hal kayak gini nggak kejadian. Apa belum nyampe Iya. MBG di Dan gini ada Bang, ya? konteks Indonesia Timur itu kan udah banyak yang speak up ya bahwa mereka sebenarnya nggak butuh MBG, tapi butuh pendidikan gratis, buku, pulpen. Karena dulu tuh kan kalau cerita dari orang NTT ya, buku tuh dikasih Bang. Nah sekarang kan ganti MBG. Ah bukunya mana? Jadi mereka itu sebenarnya butuh itu, buku, pulpen kayak gitu. Ceritanya begitu tuh Bang. Indonesia Timur, lu inget gak yang Papua kemarin? Protes kan anak-anak SMA itu, SMP. Kita butuhnya buku. Kayak Pak Bahlil, Bang Pigai itu
nggak memberikan masukan ke presiden atau gimana ya? Kita nggak tahu Bapak. Ya kan Bang Pika teman kita juga, Betul, Bang betul. Bahlil juga teman kita. Dan Nusa Timur kan mewakili Iya. kan dia Bang. Ya mudah-mudahan ya seharusnya mereka yang lebih speak up ya Bang ya untuk konteks ini ya. Nah, terus kasusnya Panji gimana bro itu bro? Kok jadi gua yang wawancaranya? Kemarin kan dikit banget tuh Bang Haris tuh ngobrol ya. Yang mana Bang? Yang di MUI? Yang ya kalau MUI kan aman-aman aja, yang diperiksa itu kan tanggal 6 ya. Udah belum sih? Besok lah Bang di Polda. Kau Bang, gimana menurut Bang Panji Bang? Ya menurut gue sih miris ya. Tapi kan Panji harus berhadapan dengan orang-orang yang katanya mengerti agama itu ya. Gue nggak ngerti agama bro. Malah makanya kadang-kadang gue pikir kalau gue nggak ngerti agama, ada salah-salah tentang agama ya gue dikasih tahu aja gitu. Iya. Kan intinya agama kan itu kan. Gue sih selalu menghormati orang-orang yang agamanya lebih tinggi dari gue karena gue nggak paham agama sih. Gue belajar agama tuh cuma di sekolah. Jadi kalau ada orang yang lebih mengerti agama, terus gue salah bicara misalnya gitu, ya gue dikasih tahu aja, gue mau denger kok. Iya Bang. Maksudnya ya gitu aja, ini kan jadi kayak larinya jadi kemana-mana, ada tuduhan membunuh seni, membunuh stand up Ekspresi, comedy, pendapat. terus ada kebencian terhadap Panji juga, ditarik-tarik lagi ke arah politik gitu. Iya. Mana-mana ya gitulah. Tapi menurut lu Bang, kalau konteks ekspresi, opini, artinya di Netflix itu kan panjang tuh Bang, nggak cuma ngebahas soal sholat juga. Gue sih melihatnya begini, itu kan opsi ya bro. Pada saat Panji ngelempar, lu mau nonton gue mesti bayar, beli tiket, itu kan opsi ya. Kalau yang nggak pengen nonton Panji ya dia nggak akan beli gitu. Iya. Sama dengan Netflix kan, lo harus subscribe, lo harus langganan gitu. Jadi itu kan semua pilihan, dan yang menurut gue pada saat lo menonton komedi, mindset lo tuh mesti nonton komedi gitu. Iya. Kalau lo nonton horor, ya mindset lo nonton horor gitu loh. Kayak misalnya gue nggak suka film horor, yang ada setiap kali gue nonton film horor gue mute gitu kan. Jadi ya gue ngelihat filmnya aja. Jadi nggak ada yang jump scare itu gue nggak perlu denger. Nah itu kan udah ada di mindset gue. Jadi pada saat ada komedi yang menurut orang-orang pintar beragama itu salah, hal terbaik adalah kasih tahu gitu. Iya. Lo lain kali jangan begitu, jangan ngomong gini. Pasti gua rasa Panji mau dengar, karena pada saat masuk ke ranah hukum misalnya dilaporkan, itu impactnya nggak cuma ke Panji kan, ke para stand up komedian lainnya. Influencer, kayak Bang Ensot ini kan bahaya juga, terancam nih Bang. Ngomong selip dikit. Enggak, tapi kan maksud gua gini juga, ada juga beberapa stand up komedian kan yang lucu-lucu tapi agamanya bukan Islam kan. Dia suka bercanda juga tentang agamanya tuh. Iya. Dan menurut gua karena gue ngelihatnya waktu itu komedi, jadi ya gua ketawa aja gitu. Dan so far dia nggak dilaporin juga sama orang-orang yang mengerti agama lebih pintar dari dia. Iya lo ngerti lah maksud gue itu kan. Gua nggak nyebut namanya Rizka siapa gitu kan. Dari itu lucu tuh orang. Itu lucu banget bro. Si perempuan satu itu tuh kalau lagi stand up tuh gua suka ketawa-ketawa gitu. Iya. Dan dia bahasa agama itu ya? Dia bahasa agama banyak bro. Ya ada beberapa Mongol juga kan sering bahas agamanya dia sendiri kan? Ya makanya maksud gue sih tentang persepsi dan kesiapan pikiran sih. Pada saat lo memilih di kepala lo nonton komedi, ya udah lo siap-siap diri lo ketawa dan terima hal-hal itu gitu. Jangan terlalu baper juga. Dia kan kalau di Netflix kan banyak tuh ya. Tapi yang paling gue inget emang Trevor Noah karena dia lucu tuh, dia nyela negara dia sekarang, negara originnya dia kan bukan di Amerika tuh dia. Ya dia ketawa-ketawa tuh. Iya, kalau jadi bahas Panji nih. Nah tapi ya mudah-mudahan ini ya, maksud gua cepat selesai, clear dan nggak sampai masuk ke ranah hukum yang memang harus masuk ke hotel Prodeo gitu. Ya mudah-mudahan nggak sih loh Bang. Ya kita percayalah polisi kita masih bijak. Iya kan. Ya itu menurut gua juga bagus sih kalau misalnya polisi ada yang lapor terus nasihatin sama dia gitu. Udahlah lu makasih laporannya, tapi alangkah baiknya kan lu juga ngelihat dari sisi komedinya, dari sisi seninya gitu. Oh bener, kalau penyelesaian dari kubu Haris Azhar dan Panji nih Bang ya, pendekatan dialog sebenarnya Bang. Iya itu oke tuh kalau misalnya dialog aja udah, ngapain sih pidana, kira-kira begitulah. Ya. Kosong. Bang ini properti doang Bang. Nggak apa-apa. Lu sendiri ngaku, gua nggak ngaku, gua mau acting nih.
Oke, sebenarnya kita itu nggak mau bahas beberapa hal yang kita bahas itu ya. Iya bang, itu kan udah tulis tuh bang. Nah, menurut lo Jokowi siap mati-matian untuk PSI itu? Ntar dulu bang, maknanya, bro? gue yang nanya bang, sorry bang, gue yang nanya bang. Oh ya, soalnya gue bisa nge-host juga sih, jadi Ntar dulu bang, gue bingung nih bang. Gua atau lu yang wawancara nih bang? ya ada. Tapi kalau gua yang lu wawancara bang, gua nggak bisa jawab nih bang. Jokowi siap mati-matian untuk PSI. Apa maknanya? Apa maknanya buat? Gini bro, Jokowi itu kan sekarang nggak punya kendaraan politik. Betul. Nah kita tadi kan ngomong bengkel nih bang. Kita mau kritisi tuh kendaraan politiknya Jokowi ini kira-kira layak nggak tuh digeber? Karena dia nggak punya kendaraan politik, maka sandaran dia sampai hari ini kan tidak lagi ke partai politik. Kemana sandarannya? Ke relawan. Kenapa sandarannya relawan ya? Karena ijazahnya kan juga belum beres isinya. Jadi sandarannya relawan. Enggak gitu dong. Penjelasannya nggak begitu. Jadi maksud gua, kok malah masuk ke ijazah? Anda mencoba mempengaruhi pikiran saya ya? Belum bang, belum. Hah? Jadi gini, karena dia sudah nggak lagi di PDI, dia mesti punya kendaraan kan. Iya. Maka kendaraan dia yang paling dekat itu ya PSI. Tapi ini kan jadi, ini mohon maaf ya, kenapa kemudian Pak Jokowi nggak terang-terangan bilang saya PSI gitu. Karena dia masih mengharapkan partai-partai politik lain itu masih sowan ke dia. Bahlil datang, Julhas datang, Muhaimin datang. Tapi kalau dia bilang, gue PSI ini sekarang, Julhas, Bahlil, Muhaimin itu pasti akan dipertanyakan oleh kader-kadernya. Anda ngapain menghadap ke tokoh partai lain? Oke. Gitu. Oke. Tapi Paham, kalau paham. kemudian dia siap mati-matian di PSI, ya life and death-nya dia di politik ada di situ. Dia meletakkan Kaesang sebagai ketua umum 2 hari setelah jadi anggota. Ya mau nggak mau dia harus bantu dong. Jangan sampai kemudian anaknya ini dianggap tidak sukses. Kan kemarin udah nggak sukses, tapi oke, gue sih terima. Kemarin terlalu deket jaraknya, makanya nggak bisa nembus Senayan. Itu juga udah bagus 3,an% kan. Nah, terus kemudian apa? Dia juga mesti siapkan kendaraan buat Gibran. Gibran kan juga nggak punya kendaraan. Ini mau gimana nanti ke depannya? Iya. Jadi artinya kalau dia mati-matian, ini adalah plan pertama Jokowi. Plan pertama Jokowi adalah bersama PSI. Digedein nih PSI-nya. Dikasih MBG sama Jokowi nih PSI. Supaya besar. Terus dia kasih semua all out-nya. Walaupun ada sebuah pertanyaan tuh. Saya masih sanggup. Kenapa dia mesti mengklarifikasi bahwa Diri masih sanggup? iya, karena menurut gua dia nggak usah ngomong begitu. Gue yakin Jokowi sanggup. Tapi kenapa kemudian dia harus mengklarifikasi bahwa mengkonfirmasi bahwa dia masih sanggup? Apakah selama ini beliau sakit? Kita nggak pernah tahu juga gitu. Tapi mudah-mudahan semoga Pak Jokowi selalu sehat gitu ya. Nah, itu adalah kenapa dia mati-matian, karena memang ini kendaraan utamanya. Dia akan berusaha membesarkan ini. Nah, yang kedua, kalau menurut gua kalau PSI nggak berhasil, dia ngincer Golkar Itu sebagai kendaraan dia. udah pernah ya bang ya, udah pernah terembus itu ya? Iya, terembus tapi nggak jadi. Kenapa? Karena udah ketahuan kan. Kalau hal-hal yang udah ketahuan itu nggak enak loh. Nah, ini dia coba lagi, makanya dipertahankan Bahlil. Pak Bahlil ini kan canggih loh bro. Seorang ini mohon maaf ya, ini mohon maaf nih teman-teman, ini pandangan Henry Satrio tentang Bahlil. Seorang Bahlil yang datang dari Indonesia Timur, kemudian berhasil menjadi Menteri SDM, dan kemudian menjadi ketua umum salah satu partai terbesar di Indonesia, itu perjalanannya pasti luar biasa. Jadi artinya, ini orang lihai. Kelihayannya itu terjadi juga hari ini. Dia bisa jadi loyalisnya Jokowi, sekaligus loyalisnya Prabowo. Canggih loh. Nah, kendaraan ketiga menurut gua, kalau PSI nggak bisa, Golkar nggak bisa, Pak Jokowi akan mendorong Gibran masuk Gerindra. Wah, menarik itu bang. Kenapa? Pak Jokowi memahami Gibran ini nggak gede-gede sampai hari ini. Walaupun sebagai wapres, dan saingan wapresnya tuh ya sekarang orang tokoh nasional yang pengen jadi wapres, siapa lagi sih? Paling Henry Satrio kan, pengamat politik ternama itu ceritanya cuma jadi wapres gitu. Nah, dia melihat Gibran nih kok begini-begini aja Pak Jokowi itu. Sementara 2029 sudah dekat. Ini kalau sampai dia nggak gede, kemudian nggak punya gerbong, bahaya buat Gibran. Makanya dia gedein PSI, makanya dia siapin Golkar. Kalau dua-duanya ini enggak, dia akan dorong. Udah Gibran, kamu masuk Gerindra aja.
supaya Oke. langsung dipilih oleh Pak Prabowo di 2029 sebagai calon wakil presidennya dia. Kenapa? Karena Prabowo lazimnya presiden dari partai politik manapun tidak akan memilih wakil presiden di periode kedua yang dari partai lain. Kemudian yang kedua, punya ambisi menjadi presiden di pemilu selanjutnya. Kenapa demikian? Satu, kalau dia punya ambisi jadi presiden, maka dia akan mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh presiden ini. Dia akan sibuk tampil-tampil. Dia akan sibuk busukan-busukan, manggung-manggung sana sini supaya elektabilitasnya dia naik. Oke. Nah yang kedua, nggak mungkin presiden, jarang terjadi lah, gue kan nggak bisa tahu apa yang dalam isi pikirannya Pak Prabowo ya. Jarang ada tokoh politik presiden yang milih tokohnya itu dari partai politik yang lain. Kenapa? Karena kalau di periode kedua dia milih tokoh dari partai politik yang lain, itu sama aja si presiden ngegedein partainya si calon wakil presiden ini. Dia ngegedein partai orang. Makanya orang-orang bilang 2029 Prabowo AHY. Kagak mungkin, bro. Kagak mungkin ya. Itu dia ngegedein Demokrat. Bang, simulasi paling mungkin 2029 pasangan capres-cawapres siapa sih, Bang? Ya Henry Satrio. Gua lah bisa. Enggak, sorry, maksud gue, walaupun gue nggak berpartai dan gue nggak punya ambisi juga jadi presiden, jadi gue akan mempersilahkan presiden gue tuh satu periode silakan Pak jadi presiden. Saya nggak punya ambisi, tapi nggak kesana juga. Coba ulangi pertanyaannya. Simulasi, Bang. Simulasi. Kalau misalnya ini capres-cawapres, kalau mau disimulasi 2029 dari sekarang nih ya, kira-kira yang paling pas siapa, Bang? Prabowo sama siapa kira-kira? Sama Gibran lagi? Gue nggak akan sebut itu, tapi kalau dari tadi kriteria-kriteria gue, maka dia akan pilih orang yang punya ambisi jadi capres atau tidak mungkin dia nyapres. Nggak mungkin nyapres. Nggak mungkin nyapres. Kan semuanya kejadian tuh. Budiono, kemudian JK kan periode pertama. Dua kali. Periode pertama. JK Ma'ruf Amin. Itu kan kejadian semua, mereka nggak punya ambisi nyapres karena ya udah gitu. Kayak tipikal kayak gua gitu. Jadi nggak pengen nyapres gitu. Nah, kemudian yang kedua, nggak dari partai politik. Ini kalau misalnya Prabowo Muhaimin, Prabowo Julhas, bukannya nggak mungkin ya, Prabowo AHY, Prabowo Bahlil, kecil sekali kemungkinannya. Kemungkinan kecil. Karena dia akan membesarkan partai si cawapresnya. Dan pasti bro, kalau ada orang berambisi jadi calon presiden, itu di hari kedua dia akan mikir tuh gimana caranya gue jadi presiden setelah Prabowo. Dan pasti pemerintahan nggak sehat. Karena dia sibuk sendiri kan. Bahkan dia bisa jadi oposisinya presiden tuh. Kalau ada program-program presiden yang nggak benar, dia bisa langsung nyela tuh. Presiden tidak berkonsultasi dengan saya, itu murni program dari pemikiran beliau. Gitu kan bisa begitu. Aneh nggak ada wapres kayak gitu. Jadi kalau menurut gua, ini kan Jokowi canggih dia. Kenapa dia pagi-pagi udah ngomong dia mendukung Prabowo Gibran 2 periode? Dia nggak punya pilihan lain selain memang mengklarifikasi omongan Ahmad Ali yang mengatakan Gibran akan jadi lawan tangguhnya Pak Prabowo di 2029. 2034 aja belum tentu ready Gibran, bro. Nah ini mau dijadiin penantangnya Prabowo 2029, Ahmad Ali, makanya dia habis itu pusing kan dia tuh klarifikasinya tuh. Wah ini ketua harian PSI. Jadi maksud gua Prabowo di periode kedua itu bahkan sampai hari ini pun gua sulit siapa yang akan berani melawan Prabowo. Belum kelihatan, Bang. Belum kelihatan. Yang gue Anies, Bang? Anies kalau lolos partainya, lu boleh ngajuin presiden asal lo lulus verifikasi. Ya, jadi baru bikin ya, meskipun dia nggak ada di situ ya. Ah paling kalau emang nggak ada kan undang-undang nggak mengizinkan calon tunggal. Ya adalah calon boneka. Ya gue sih seru dong, Bang. Nggak apa-apa gue kalau jadi calon boneka nggak apa-apa kali-kali aja. Bang Insaf jadi calon bonekanya maksudnya. Lu kalau gue jadi calon boneka, lu mau jadi tim sesnya gak? Tim ses boneka dong berarti, Bang. Seru bro, kali aja kita menang. Tapi bisa jadi sih. Enggak, gue kalau jadi misalnya Pak Prabowo menentukan nih, udahlah si Henry Satrio tuh jangan jadi cawapres lah, dia jadi calon presiden boneka aja yang pura-pura ngelawan saya. Saya sih oke. Kacang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dikasih di sekali-sekali ya, Bang, ya, Indonesia calon boneka ya. Mendingan gue jelas bro. Masa banyak ya? Melawan calon presiden masa ada. Nah, masa ada lah ya. Ternama udah. Iya, gitu populer kan? ya kan? Ya dikit-dikit oke lah gitu. Masuk podcast sana sini oke. Dan nggak mungkin gue jadi lawan tangguhnya Prabowo udah gitu aja. Jadi emang maju tuh ya kita maju aja. Tapi feeling gue dapet lah Bang 10% Bang. Oh itu kan mau Bang Enggun.
Gua harus di atas dia. Ngomongnya kan 10% Jakarta, hebat juga tuh orang. Canggih emang. Dia sering itu orang Peter loh, Bro. Dharma tuh, dia kalau pernah berapa kali kan ke kantor gue tuh ngobrol, oke. Dan jauh lah pandangannya tuh. Dia Visioner ya dia. mungkin dia juga paham tentang protokol of Zion gitu-gitu. Dia terus apa namanya bloodline dari Illuminati, gua rasa. Konspirasi banyak kan Bang? Iya, begitu. Agak susah lah. Ayo buruan tuh lanjut. Enggak, mau nanya nih Bang. Jadi iya. lu pernah bikin tuh kan, bahwa Jokowi itu masuk dalam kategori punya pengaruh yang masih oke ya dalam politik kita ini kan. Nah sekarang 2026, apakah masih begitu juga? Masih oke, Bro. Berarti ya 3 ya, presiden, mantan presiden, sama satu lagi yang pernah jadi mantan presiden juga ya berarti ya? Apaan sih? Dulu waktu rilis itu loh Bang, 2025 ya masih gua ikut. lupa, Bro. Astaga. Gua ini Kan pengamat rilis politik kan ternama, cuma gua nggak minum ginkgo biloba setiap hari juga. kan ada pengaruh Pak Prabowo, ya kan, terus kemudian Pak Jokowi, Ya. sama Bu Mega waktu itu kalau nggak Oh, salah. iya. Nah ini apakah 2026 ini sama? Oh, gua pernah nulis Gua gitu ya? ingetin. Canggih juga gua ya. Wah, keren juga gua. Itu Ya, Bro, gini, Bro. Gimana, Emang gimana? nanti 2029 pasti SBY ada pengaruh. Mega ada. Prabowo jelas gede banget. Kemudian Jokowi. Tapi, Bro, Megawati mungkin dia akan berani lawan Prabowo. Tapi SBY dan Pak Jokowi gua rasa nggak akan lawan Pak Prabowo. Apalagi SBY, dia udah tahu hitungannya. Maju ke melawan presiden yang lagi incumbent itu percuma. Iya. Buat apa? Dan PDIP ini kan selalu mencalonkan kan Bang, ya nggak mungkin dia Nah, nggak kecuali kan kayak PDI. Tujuannya apa ngegedein partai politik kan? Karena ada kotel efek yang diharapkan. Siapapun nanti yang akan maju, pastinya akan menguntungkan PDI Perjuangan. Nah, tapi kalau PSI dipaksain kayak PDI, nggak bisa, Bros. Mau ngapain? Misalnya Gibran adalah calon dari PSI gitu. Malah nggak dicalonin ntar. Karena mewakili partai politik. Ingat teori gue yang tadi kan? Maksud gue kalau apakah Pak Jokowi masih punya peran, masih punya kekuatan, iya. Tapi apakah dia akan serta-merta bertarung melawan Pak Prabowo? Dia akan mengeluarkan semua kekuatan yang dia punya, semua kartu-kartu truf yang dia punya bila dia punya, semua ijazah yang dia ada itu untuk memajukan Gibran bisa mendampingi Pak Prabowo. Tetap dia pengennya periode kedua ini Gibran sama Prabowo ya Bang ya? Kalau lihat dari ini ya. Emang menurut lu Gibran berani lawan Pak Prabowo? Kalau PSI kandang gajah semua ini Bang, ada di semua daerah? Sulit, Bro. Tapi menarik Bang sebenarnya Bang. Kemarin si surat edaran dari Kementerian Kehutanan punya Raja Juli bilang, udah nggak boleh Bang, atraksi menunggangi gajah. Oh. Kenapa lu Ini beneran Bang, gajah asli ya. Oh. Nah kemarin kan kasih ngomong akan bikin kandang gajah. Kan dia menunggangi gajah tuh kan? Oh iya. Nah Raja Juli bikin larangan atraksi menunggangi gajah. Mestinya dia bikin juga larangan prasdarah, Bro. Prasdarah tuh lebih nakutin ya. Itu gimana tuh atraksi prasdarah tuh? Udah kita lanjut aja. Memang agak susah nih ngomong sama analis politik ini kan. Kita harus berpikir 2-3 kali. Ya kan, nggak apa-apa Bang, asik Bang. Nah ini yang ketiga nih mau pertanyaan Lu Bang. mau nyogok gue ya, muji-muji dari tadi? Biar Kagak, jadi Bang. tim sukses. Enggak Bang. Kalau misalnya lu jadi calon Boleh nggak gue jadi cawapres atau jadi calon presiden? Nah, nanti kolom komentar ya. Jadi Nah, kalau tapi misalnya gue kalau diajukan gitu gue mesti dicalonkan oleh partai politik. Menurut lo ada nggak survei partai dulu Bang, politik? survei dulu Bang, survei. Oh gampang itu, ntar itu kan survei bidang gua. Iya. Tapi menurut lo ada nggak partai politik yang mau dorong gua jadi capres atau cawapres? Nggak ada Bang. Nggak ada ya? Kecuali masuk PSI Bang. Enggak. Itu Nggak bisa. PSI definitely nggak akan dorong Bang, gua. PSI ini Bang, sekarang ini kan banyak tokoh-tokoh partai yang kemarin tuh petinggi-petinggi partai masuk PSI loh. Ahmad Ali, Rusdi Masih, terus apa lagi tuh. Ya kan nggak gede-gede amat, bro. Yang pindah itu juga. Ya kan waktu itu kan jadi DPP Bang, pengurus Bang. Ini kan jajaran elit kalau di partai. Ahmad kan. Ali tuh tajir iya gitu ya. Cuma mungkin kalau punya pengikut mungkin kurang ya. Kan jadi gubernur juga kalah kemarin. Oh iya kalah ya. Tapi kalau misalnya yang pindah Bahlil mungkin sesuatu tuh, bro. Atau Panji Pragiwaksono masuk PSI itu sesuatu tuh. Sesuatu ya. Itu dia bisa bawa masa baru gitu. Tapi kalau Pak Ahmad Ali mungkin masanya sama lah ya sama masanya Pak Jokowi gitu. Nah kalau lu lihat kemarin Bang, kenapa Karena kan- rakernasnya di Makassar? Apa karena Ahmad Ali orang sono, Indonesia Timur? Mungkin ya, bro. Kita nggak usah ngomongin orang, bisa nggak? Dari tadi kita ngomongin orang ya. Dari tadi ngomongin Prabowo, Jokowi. Bang, kalau menurut lu nih ya, Jokowi ini ngelakuin sesuatu yang kemarin kita bisa bilang ini gertakan kalau menurut gua ya.
Dia Bisa dibilang memanaskan aura memanaskan ya. kompetisi, bro. Ini buat apa kira-kira? Kalau kita ngomong lingkaran kekuasaan ya, kalau bagi kita nih di apa anak-anak media gitu kan, bahwa nih bayang-bayang Jokowi kan kemarin lekat tuh di Prabowo. Nah, kira-kira kalau menurut lo nih Bang, sekarang bayang-bayang itu apa yang masih ada tuh sekarang? Gini, Pak Prabowo itu orang yang sangat menjaga pertemanan dan menjunjung tinggi pertemanan, bro. Ini orang nggak lupa sama jasa-jasa temannya. Jadi kalau apakah masih bayang-bayang sih enggak, bro. Gue sih kasih bayangan ya teman-teman ya. Kan orang bilang Prabowo itu dipengaruhi oleh 3 orang. Safri, Dasko, Teddy. Ya enggak lah. Lu emang mau dipengaruhi orang? Lu aja. Iya, nggak mau Bang. Nggak mau kan? Harus mereka lah Pak. Apalagi presiden, bro. Jadi itu menurut gua sebuah asumsi-asumsi yang dibangun aja. Sama seperti pertanyaan lo tadi. Apakah Prabowo akan menjadi bayang-bayangnya Jokowi terus? Kalau menurut gua enggak. Nggak mungkin lah, bro. Presiden ya presiden. Kalau dia menjaga pertemanan, it's different things. Ini ada subtitle-nya kan ya? Ada Bang. Nanti dikasih kita Bang. Ha. Different Jadi- things adalah gitu. Jadi maksud gua nggak gitu. Presiden itu pasti ya nggak bisa diatur. Lo aja nggak bisa diatur, bro. Masa presiden bisa ngatur gitu? Itu kalau dia tahu ada peristiwa ngada, itu pasti dia kemarin itu rakor itu marah-marah Bahasnya bukan tentang sampah, pasti marah-marahnya tentang kok ada anak Indonesia yang masih kayak gitu. Iya. Dan ini yang ketiga loh Bang, di bulan Januari bunuh diri anak loh. Oh ya? Iya. Tahun kemarin sekitar 20 40 Bang. Gue tuh barusan tadi pagi ngusulin KPPA dibubarin aja. KPAI atau KPPA atau? Kementerian Oh, yang Perlindungan pemberdayaan Perempuan perempuan dan Anak anak-anak itu. Iya. Habis ditanyain bukannya minta maaf, nyalain pemerintah. Tahu ah. Dah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bro. Iya Bang. Nah Bang, terakhir lah Bang. Tapi kalau Prabowo dengar pasti dia marah banget. Serius Bang, ini kan anak kecil Bang. Bayangin Bang, anak SD kelas 4. Dia udah mau nyelamatin ibunya Bang dari keterpurukan. Artinya dia ini kan mengurangi beban ibunya kan Bang. Kalau dilihat dari suratnya ya. Nggak, gue nggak mau ngomong gitu. Takut salah saya, karena ini sangat emosional buat gue. Betul. Ya, kita pindah itu aja, bro, yang aman. Bang, kalau menurut ini dinamika politik nanti ke depan gimana Bang? Ini masih rebutan jatah nggak? Reshuffle, kabinet segala macam, kita sebutnya kan jatah, bagi-bagi jatah tuh. Mereka bukan hanya itu, bro. Tapi mereka berlomba-lomba untuk sedekat mungkin dengan Prabowo. Supaya nanti di 2029 dia tidak kehilangan majis dari Prabowo. Oke. Pasti semuanya akan pasang foto Prabowo kemana-mana tuh. Gue ngebayangin waktu 2024 ada foto Prabowo sama Caimin kan? Prabowo, Anies sama Caimin. Ya mungkin nanti 2024 Caimin sama Prabowo tuh fotonya ada. Nanti Bahlil, Prabowo sama Bahlil ada juga. Prabowo, Julhas juga ada. Di mana-mana semua ada. Nanti kita bikin juga HAM ya. Prabowo, Hendra Satrio gitu. Ya. Yang penting nggak ditaruh di pinggir jalan Bang. Karena kan Prabowo kemarin bilang, Wah itu gue suka banget. nah, spanduk tuh harus dibersihin tuh. ya kan? Walaupun implementasinya diterjemahkannya agak beda sama Pamong Praja ya. Sama Satpol PP Iya, yang dicabutin sama Bang. Jadi Pecel lele. Oh iya, orang-orang yang gitu kan jadi kayak, ya terus gimana caranya dia ngepromosiin itu, mungkin lewat medsos gitu kali ya. Dan kosong akhirnya jadi kan, Bang, nggak ada tulisan ini jualan apa, akhirnya bingung yang lewat kan. Iya. Gimana Pak betul Pak? Ya begitu, maksudnya Prabowo baik. Maksudnya Prabowo itu kan begitu ya kan, Maksudnya di Prabowo bawah kan begini. utamakan keindahan. Maksudnya itu diomongin gitu, dibantu promosinya oleh. Dibikin eye catching mungkin Iya, gitu iya, ya, iya. bukan Jadi langsung emang- dicabut gitu ya. Emang harus berhati-hati sih, bro. Ya namanya Prabowo menyampaikan pesan tertentu tuh mungkin bisa jadi orang-orangnya juga beda-beda menerima itu. Tapi yang bersih-bersih setiap 30 menit tuh oke juga tuh. Kalau gue sih mikirnya begini Bang, Setiap 30 menit, setiap pagi sama 30 menit. mereka itu dengar perintahnya ketika waktu Pak Prabowo Rakornas. Oke. Nah, kalau di pemerintah daerah itu kan urutannya itu harusnya kan ada suratnya kayak gitu-gitu kan. Misal pemerintah itu dapat surat dari presiden kayak gitu-gitu. Nah, karena dengar dari Pak Prabowo mau pidato, kan nggak ada aturan teknisnya tuh. Ya. Nah, udah ambil. Tapi gua rasa itu diterjemahkan demi eksistensi, bro. Karena itu kan jalan mau ke tempat Pak Prabowo itu, Pak. Iya, karena habis itu kan di videoin tuh. Temen gua ada tuh yang demi eksistensi, dia kemana-mana di videoin pakai rompi. Siapa namanya? Iya. Coba. Ada Siapa? Am? wakil. Gua nggak komen kalau yang itu, Pak. Enggak, kalau gua ngomong aja sama dia. Yang naik KRL. Itu dia teman gua gitu. Gua menurut gua lu ngapain sih pakai rompi wamen haji gitu. Terus jalan-jalan naik KRL. Enggak, maksud gua gini ya. Iya. Minimal salah satunya nggak dilakukan. Apa itu? Lu jalan-jalan oke, pakai video. Oke, satu aja. Nah, ini dia dua-dua diambil. Pakai video terus pakai rompi wamen haji.
Berarti kan dia pengen banget disebut wamen haji kan. Coba kita lihat berhasil nggak? Gitu. Jadi ya oke lah kita ganti lagi. Tapi kan itu demi eksistensi. Ya sah-sah aja kan, nggak melanggar undang-undang juga, namanya orang juga mau ngetop kan gitu. Nggak apa-apa. Ya teman kita lah sebenarnya Bang. Dia jago bro, bikin puisi kemarin dia bikin puisi buat istrinya. Buku dia kan terbitin buku Ya, juga kan. kemarin gua ada di situ tuh, wah gua bilang, wah canggih juga lo bro. Temen lah Bang. Masih kontak-kontakan ya Bang ya? Masih aman ya? masih. Baik ya orangnya Bang. Baik dia, baik. Dan dulu aktivis juga kan Bang? Dia aktivis bro. Gua pertama kali ketemu dia tuh tahun 2012 lah. Dia habis ngarang buku itu. Oh berarti sebelum jadi ketua PP Pemuda ya? Sebelum PP Ya Muhammadiyah. sebelum itu ya? Terus dia jadi PP Muhammadiyah gitu-gitu deh. Oke. Bisa ngomongin yang lain ya? Ngedengisasi dong Bang. Coba dong. Menurut lu gimana Enggak, Bang? ngetengisasi itu oke bro. Bang di Indonesia Timur nggak cocok Bang. Enggak, Kan masih pakai rumbia Ya, Bang. itu makanya kan gue nggak ngerti. Makanya gue bilang oke aja. Oh iya. Pak Prabowo itu punya ide tuh bagus-bagus. Kan ini kemarin dia lagi, sebetulnya menurut gue temanya tuh keindahan. Dia ngomel-ngomel ke Pak Koster juga teman gue tuh. Gue bilang, waduh. Bali ya? Ini kita bahas bagus nih. Pada saat Pak Prabowo menegur Koster sebagai gubernur Bali dan bupati-bupatinya, ini ada muatan politis nggak? Gitu. Nah itu Kan dia. kelihatannya Pak Koster keren, nggak baper dia. Dia justru langsung bersih-bersih kute. Iya. Di videoin juga, jadi ini videonya jangan lupa. Iya. Ya, kayak kita ini benar kita udah ngobrol-ngobrol gini, di videoin. Karena kalau kita ngobrol-ngobrol di videoin percuma. Tapi kan konteks sampah Bali itu kan kompleks Bang. Kompleks ya. Iya kan tiap tahun dia. Ya. Sama kiriman kalau istilah orang mereka tuh kan. Iya memang. Jadi kalau lagi ada arus apa gitu, Betul. datang semua tuh. Mampir ke pantai kan. Nah maksudnya Pak Prabowo itu kan lu udah tahu Iya. kalau ada arus yang bakal bawa sampah. Kan tahu ini sama musiman gitu. Ah, ya. Gimana ya cara lu nyelesainnya be gitu. ready dong. Ya. Gitu. Jadi lu siap-siap aja. Jadi begitu dia datang, bersihin langsung. Iya. Sebelum Pak Prabowo lihat. Pak Prabowo tuh pembisiknya siapa ya sampai dia paham ada sampah. Lu kan bukan lu Bang. Ya tapi kan nggak boleh diomongin gitu. Tapi yang gue lihat Kan kan gua tadi- suka kebersihan Bang, intinya begitu Bang. Nggak, gua Suka tadi keindahan. brandingnya gua cawapres. Jangan jadi pembisik, turun lagi. Tapi brandingnya Pak Prabowo itu cakep nih Bang, kalau misalnya dia memang mau keindahan dan kebersihan ya. Kalau gue lihat dari kentengisasi dia pengen keindahan, Ya, bersih-bersih sampah dia pengen Keindahan. kebersihan. bersihan. Artinya asri kan namanya itu kalau nggak salah Ya. tuh programnya. Apa resik ya, pokoknya R-nya resik. Resik, ya. Resik itu kan bahasa Jawa tuh Bang. Ya, I-nya indah ya. Bang Ensat, gue pengen nanya satu hal sama lu Bang. Kalau misalnya nih ke depan SBY, Megawati, Jokowi ini mantan presiden. Nanti kalau misalnya bertarung, mereka ternyata punya calon sendiri-sendiri untuk capres. Nah kira-kira menurut lu yang paling punya pengaruh kuat di mana? Satu, itu nggak mungkin terjadi di 2029. Nggak mungkin. Itu pasti kejadiannya 2034. Nah kalau kita lihat dari sekarang kan, ya paling AHY. Nah ini sebetulnya misterinya itu yang disayang Jokowi untuk maju ke politik itu sebenarnya Gibran atau Kaisang. Kalau tebakan gue mungkin Kaisang bro. Karena Kaisang sebagai ketua umum partai politik, mau gak mau, he learn something bro. Dia akan belajar sesuatu tuh tentang politik di Indonesia, tentang organisasi, tentang leadership, cara membesarkan partai gimana, cara mengelola anggota gimana, cara mengelola simpatisan gimana. Itu Kaisang akan dapat. Kalau Gibran kan cara melobi paman, dapat dia ilmu itu. Kemudian jadi wapres. Tapi Kaisang kalau dipupuk dari bawah, itu dia bakal punya pengetahuan politik lebih canggih daripada Mas Gibran. Iya. Menurut gue ya. Nah ini sama kondisinya kayak Ibas dengan AHY. Ibas ini kan memang dipupuk oleh dari SBY, dari memang partai, kemudian masuk dewan, ikut pemilu berkali-kali ya. Jadi emang dia dipupuk gitu. Tapi kelihatannya kalau ini sih udah terjawab, bakal AHY emang dilantingkan. Tapi kalau Kaisang dengan Gibran ini belum paham nih. Karena bisa jadi justru diam-diam Pak Jokowi ini mendorong Gibran, Mas Kaisang. Karena Mas Kaisang ini nangis di atas panggung bisa. Artinya dramaturginya dapat. Mohon maaf, saya nggak bisa baca ini taruh. Teriak-teriak bisa. Tapi kemudian dia galak, emosi galak. Saya akan peras darah saya. Gimana sih bahasa? Pokoknya gue ingetnya peras darah itu. Iya. Bener nggak sih Bang? Kalau setahu gue kan peras keringat ya. Darah diperas gimana tuh? Nah itu kan buat lo orang biasa, buat kita orang biasa tuh
peras keringat. Oh, Kalau ini kan anak presiden, bro. Oh, beda. Maksudnya Gua kira mungkin, tipu gitu. maksudnya tuh apa ya? Dia mungkin akan mengeluarkan segenap daya upaya lah untuk memenangkan PSI. Intinya itu. Tapi pemilihan katanya bener ya, udah ya peras darah ya. Gua nggak Kalau tahu, bagi bro. dia ya. Itu Kalau buat bagi dia- gua kan peras keringat tuh. Iya kan kita udah capek kerja, udah memeras keringat nah Nggak, kayak kenapa gitu. sih lu pengen banget Kaisang nyamain lu coba? Ih, kalau dia mau peras darah ya lu peras keringat, oke. Gua nggak keberatan. Kaisang peras darah, Tio peras keringat. Nggak Gua apa-apa. khawatirnya dia tipu bang, enggak ya? Nggak mungkin ya. Tipu. Salah gitu. Enggak dong, Harusnya pokoknya keringat gitu. langsung. Oke guys, ini kan kalau misalnya kita terus-terusin gila kita ini kan. Udah cukup aja sekian. Nanti Bang Ensat kita undang lagi tapi dengan host yang berbeda. Nanti kita tambahin Bang Kenapa hostnya. lu kapok? Biar 2 Bang. Nanti kalau 2 enak nih Bang. Kita jadiin Ilham jadi host lah. Oh, Biar jangan. bisa nyerang lu kan. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Dia udah punya acara sendiri, Rujak Politik. Iya. Kawan-kawan nanti kita lihat rujak politik saingan sama Pedio gitu kira-kira bisa menang nggak? Teman-teman, terima kasih. Video juga terima kasih. Saya udah undang di sini dan saya berdoa semoga di episode-episode selanjutnya dengan narasumber selanjutnya udah isi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tunggu di episode reparasi tanpa basa-basi. Aduh.